Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 86, Dev. Benarkah begitu? Edward bertanya dengan wajah dingin ketika dia mendengar ini. Ayah. Aku. Diam. Edward menyela Dev dan berteriak dengan penuh semangat. Keluarga. Kami miskin. Tetapi kami tidak mampu membeli satu makanan pun. Jika seseorang membantu Anda harus mematuhi aturan orang lain dan berkomunikasi dengan hormat. Apakah kamu mengerti bagaimana kamu masih bisa bekerja di perusahaan di masa depan? Edward meraung. Dan Dev tidak mengatakan sepatah kata pun. Kapten tua. Dev ini hanya berusaha menghemat uang. Ini bukan masalah besar. Jika dia tidak bisa, jangan memaksa. Makanan hari ini juga adalah untuk Dev atas ujiannya yang berhasil. Derry buru-buru mencoba untuk menghaluskan semuanya. Dan dia tidak bisa membiarkan Edward dan Dev bertengkar. Paman. Sebenarnya, Mona dan aku tidak masalah dengan makanan Dev. Alasan utamanya adalah untuk membiarkan dia meningkatkan hubungannya dengan rekan-rekannya dan mulai bekerja di masa depan. Billy mengatakan ini membuat Dev semakin pelit. Ya, ini salah Dev. Saya akan memintanya untuk menebusnya besok. Aturan perusahaan tidak dapat dilanggar dari kami. Edward memandang Billy dengan meminta maaf. Saya pikir begitu. Tidak perlu. Besok, setelah makan malam, saya akan menghubungi beberapa rekan di perusahaan. Dan kita akan bernyanyi bersama. Uang akan dikeluarkan oleh Dev. Saya akan menjelaskannya kepada orang-orang di perusahaan. Billy berkata, Oke, Edward. Mengangguk lagi dan lagi. Billy. Kondisi rumah Paman Chen tidak terlalu bagus. Tetapi kamu harus mengawasinya. Tetapi kamu tidak bisa menghabiskan lebih banyak. Derry berkata kepada Billy. Jangan khawatir. Paman. Itu tidak akan memakan biaya 2 atau 300. Billy tersenyum sedikit. Derry. Billy ini pacar Mona. Kan? Dia benar-benar orang yang berbakat. Dan dia melakukan semuanya dengan baik. Edward mengikuti Derry dan memuji Billy. Ya, semua piutang dari perusahaan saya juga dikembalikan. Berkat Billy mengenal Tuan Harimau dari Hong Cheng. Dan Tuan Harimau membantu mendapatkan uang itu kembali dalam satu kalimat. Derry juga penuh senyum. Dan dia cukup puas dengan Billy, menantunya. Setelah Dev mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak tahu kapan kredit untuk perusahaan Derry kembali ke Billy. Tuan Harimau. Edward terkejut sejenak. Apakah dia gangster terbesar di Hong Cheng? Lebih baik tidak mengenal orang seperti ini. Jangan melihat prestise sekarang. Cepat atau lambat, dia akan sial. Edward dulunya adalah pegawai negeri. Jadi dia memandang rendah gangster kecil. Paman Chen. Apa yang Anda katakan salah. Merupakan kehormatan tertinggi untuk mengenal Raja Harimau di Hong Cheng. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Sama seperti putra Anda. Saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengenal Raja Harimau dalam hidup Anda di masa depan. Anda harus mengatakan lebih sedikit agar tidak menimbulkan masalah.
Billy sangat marah dengan kata-kata Edward. Jadi dia berkata dengan dingin. Setelah Edward mendengarkan, dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Kapten, masyarakat berbeda sekarang, dan kita harus mengikuti situasi. Dalam beberapa hal, Derry berkata dengan ringan. Edward masih tidak mengatakan apa-apa. Tetapi, di dalam hatinya, dia tidak bisa memandang rendah orang seperti Tuan Harimau. Inilah sebabnya mengapa Dev tidak berani memberi tahu orang tuanya bahwa dia mengenal Tuan Harimau. Jika orang tuanya mengetahuinya, mereka bahkan tidak akan menginginkan putranya di meja anggur. Billy telah minum dengan sikap bangga, merasakan perasaan dipuji oleh orang lain. Hanya saja dari awal hingga akhir, Dev tidak minum, dan dia tidak memiliki secangkir kehormatan untuk Billy, yang membuat Billy merasa sedikit tidak nyaman. Dev, pria besar, mengapa kamu tidak minum? Billy bertanya pada Dev dengan sedikit sinis. Dev tersenyum sedikit. Bukannya saya tidak tahu cara minum. Karena bagi saya, tidak ada perbedaan antara anggur dan teh. Lebih baik minum teh dan menghemat uang. Bab 87. Billy tertegun sejenak, dan kemudian tertawa keras. Apa maksudmu? Kamu bisa minum dengan baik, bukan? Aku tidak akan mabuk, kata Dev ringan. Kali ini, Billy langsung menjadi tertarik. Baiklah, mari kita bersaing satu sama lain. Saya belum pernah bertemu lawan ketika saya minum. Jadi hari ini saya hanya bersenang-senang, Billy berkata, dan meminta pelayan untuk membawakan sekotak minuman keras. Dev, sejak kapan kamu bisa minum alkohol? Jangan bicara omong kosong. Apakah ada orang luar di sekitar? Apa yang bisa kamu lakukan? Selin sedikit mengernyit. Bu, jangan khawatir. Saya mengenal diri saya sendiri. Dev menghibur ibunya. Edward juga ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi Derry menangkapnya. Kapten pasukan tua, orang-orang muda sedikit berani. Anda lupa bahwa kita sering bertarung dengan anggur di tentara. Biarkan mereka bermain. Ketika Edward melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya bisa melirik Dev tanpa daya. Billy, kamu peminum hebat. Biarkan Dev meminumnya, tapi jangan minum terlalu banyak. Biarkan panas. Derry tahu bahwa Billy adalah peminum besar. Suatu kali, ketika Billy minum lebih dari 1 pon anggur putih, dia bisa naik taksi pulang sendiri. Jangan khawatir, Paman. Saya akan minum 2. Biarkan dia minum 1. Billy membuka botol dan mulai menuangkan anggur ke dalam gelas. Cangkir ini terlalu kecil. Bawa 2 mangkuk besar, Dev berkata kepada pelayan. Billy tertegun sejenak, dan menatap Dev dengan heran. Kamu tidak bisa minum dari mangkuk, kan? Dev bertanya dengan senyum tipis. Bagaimana mungkin? Bahkan dengan menenggak botol. Aku sama. Billy mencibir. Menurut pendapatnya, Dev sengaja berpura-pura menakut-nakuti dirinya sendiri. Semakin Dev seperti ini, semakin banyak bukti dia tidak bisa minum. Segera, mangkuk besar dibawa, dan semangkuk anggur penuh dengan botol. Katakan padaku, bagaimana kamu meminumnya? Billy bertanya pada Dev dengan provokatif. Tidak masalah. Aku akan meminumnya. Setelah berbicara, Dev benar-benar meminum semangkuk anggur putih sekaligus. Melihat ini, semua orang terkejut. Edward bahkan sedikit mengernyit. Matanya penuh dengan kesusahan. Dev, apakah kamu minum? Apa perbedaan antara bunuh diri
Jangan sembarangan, ayah. Aku baik-baik saja. Dev tersenyum pada Edward, lalu membalikkan mangkuk, memandang Billy, dan berkata, "Sekarang, giliranmu." Billy mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Dev akan berani meminum semua anggur dalam satu napas. Meskipun dia memiliki kapasitas alkohol yang baik, tetapi cara minum ini, dia benar-benar takut akan merusak tubuhnya. Kalau tidak bisa minum, jangan minum. Edward melihat bahwa Billy sedikit malu. Jadi dia memberi Billy langkah untuk berbicara. Tidak apa-apa jika kamu tidak minum. Maka itu membuktikan bahwa kamu pengecut. Dev memandang Billy dengan provokatif. Pengecut. Billy tiba-tiba menjadi marah ketika dia mendengar ini. Aku tidak pernah pengecut saat minum. Setelah berbicara, Billy menutup matanya dan minum semangkuk anggur. Setelah meminumnya, wajah Billy langsung memerah. Dev mengambil botol anggur dan menuangkan 2 mangkuk anggur lagi. Dev cukup melihat ini. Edward berdiri dan berteriak pada Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Billy secara langsung dengan provokasi yang kuat di matanya. Jangan khawatir, kita akan terus minum. Pada saat ini, Billy hanya merasakan kemarahannya meningkat dan berteriak keras kepada Edward. Mata Dev sedikit menyipit. Dia mengambil anggur dan meminumnya lagi. Ketika minuman keras ini tiba di perut Dev, tidak ada perbedaan antara mengikuti air. Kekuatan spiritual dalam tubuh Dev menyerap minuman keras ini. Melihat Dev minum semangkuk anggur putih lagi, semua orang terkejut. Mona menarik Billy dan berkata, "Jika kamu tidak bisa meminumnya, kami tidak akan meminumnya." Dia bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Jadi, jangan bandingkan dia. Bab 88. Itu benar. Kami jangan minum Billy lagi. Hidup kita sangat berharga. Jadi apa yang akan kita lakukan dengannya? Pada saat ini, Anita juga berdiri dan membujuk Billy. Mereka benar-benar takut Billy akan makan semangkuk anggur dan seluruh orang akan mendapat masalah. Maka itu akan merepotkan. Pada saat ini, mata Billy sedikit merah, dan dia menatap Dev dengan sedikit pusing. Melihat bahwa mata Dev penuh dengan provokasi, dia mengertakkan gigi, mengambil mangkuk dan meminumnya. Setelah 2 mangkuk anggur, wajah Billy berubah dari merah menjadi putih, dan seluruh wajahnya terlihat sedikit mengerikan. Melihat Billy seperti itu, Dev duduk kembali dengan puas. Minum. Billy pasti akan mati karena minum. Dan orang tuanya pasti tidak akan membiarkannya minum lagi. Kamu, kenapa kamu duduk? Minum jika kamu bisa. Minum lagi. Ketika Billy melihat Dev duduk, dia langsung berteriak. Tapi tepat setelah dia selesai berbicara, semburan darah tiba-tiba melonjak, dan dia meludahkannya dalam satu suap. Langsung menyemprotkan Anita ke seluruh tubuhnya. "Apa?" Anita berteriak. Melihat kotoran di tubuhnya, dia hampir muntah sendiri. Melihat ini, Derry mengerutkan kening, dan wajahnya jelek. Edward memelototi Dev, lalu dengan cepat bangkit, dan berkata, "Derry, cepat, dan kirim Billy pulang. Kami akan pergi juga." Kedua anak ini nyata. Apa namanya? Derry hanya bisa menganggukkan kepalanya. Semuanya dilakukan seperti ini, dan tidak ada cara untuk tinggal dan mengobrol. Tetapi ketika Edward ingin pergi dengan Dev, Billy langsung menghentikannya. "Tidak bisa pergi." Mata Billy kabur. "Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?
Setelah kamu setuju untuk bernyanyi, apakah kamu takut menghabiskan uang? Billy, kamu sudah minum terlalu banyak. Tunggu sampai hari lain. Derry membujuk Billy. Tidak, aku harus pergi hari ini. Aku sudah memesannya dengan semua orang di grup. Jika aku tidak pergi, aku akan kehilangan muka. Billy menggelengkan kepalanya. Dia harus membiarkan Dev bernyanyi. Kali ini, Derry menatap Edward dengan sedikit malu. Ayah, kamu kembali dulu. Aku akan meminta mereka untuk bernyanyi. Dev berkata kepada Edward. Edward tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Dia hanya bisa memberitahu. Dev, jangan terlambat. Jangan minum lagi. Saat Edward mengatakan itu, dia mengeluarkan sepotong uang dari sakunya. Ada bagian-bagian yang lebih dari 300 yuan. Kamu ambil uangnya. Aku tahu biayanya banyak untuk bernyanyi. Edward menaruh uang itu ke tangan Dev. Dev ingin menolak, tetapi dia tahu bahwa dengan karakter ayahnya, dia tidak bisa menolak. Jadi dia hanya mengumpulkan uang. Pada saat ini, Derry juga mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan 1.000 yuan, dan menyerahkannya kepada Davedao. Dev, aku akan memberimu sedikit lagi. Kalau kamu tidak punya cukup uang, ayah, kamu biasanya tidak memberiku uang dengan murah hati. Mona mengambil uang dari tangan Derry dan berkata, kamu nak, cepat dan berikan uang itu kepada Dev. Derry berkata kepada Mona, itu tidak sama ketika saya mengambilnya. Dia tidak akan punya cukup uang saat itu. Saya akan menebusnya. Mona memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Paman Sun, aku punya cukup uang. Itu benar-benar tidak cukup. Aku bisa menebusnya dengan Mona. Dev tersenyum pada Derry. Derry menghela nafas. Itu satu-satunya cara. Kelompok itu berjalan keluar dari kotak. Derry hendak menyelesaikan akun. Billy mengikutinya dengan terhuyung-huyung. Saya memiliki izin kerja di sini. Dan saya bisa mendapatkan diskon 20%. Billy memotret izin kerjanya di meja depan. Tetapi wanita kasir di meja depan bahkan tidak melihatnya. Pak, untuk konsumsi Anda, hotel ini sudah membebaskan tagihan. Anda tidak perlu membayar. Wanita kasir di meja depan dengan sopan berkata kepada Derry. Bab 89. Aku akan menjemputmu. Derry tiba-tiba terpana. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa dibebaskan dari tagihan. Billy, yang berada di samping, langsung tertawa ketika mendengarnya. Haha. Saya tidak pernah berpikir bahwa izin kerja saya akan sangat berguna. Setelah saya mengeluarkannya, itu akan gratis. Keluarga Su benar-benar istimewa. Mendengar ini, Derry tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Dia juga berpikir bahwa sertifikat kerja Billy berperan. Bagaimanapun, Billy juga bekerja untuk keluarga Su. Hanya kasir yang menatap Billy dengan tatapan menghina dan tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa perintah itu dibatalkan adalah untuk Dev. Hampir semua staf di Hotel Regal tahu tentang hubungan antara Dev dan Yuki. Melihat Dev untuk makan malam, tentu saja pesanan akan dihapuskan. Siapa yang berani menerima uang dari paman masa depan keluarga Su? Kelompok itu berjalan keluar dari hotel, dan Derry mengikuti Edward untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Oke, jangan bicarakan itu. Tubuhku bau sekali. Ini semua salahku. Dev, apakah dia minum seperti itu? Billy minum terlalu banyak. Anita bergumam dan menatap Dev dengan marah.
Dev tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Edward mengikuti Anita meminta maaf dan pergi bersama Celine. Derry juga mengikuti Anita pulang. Hanya menyisakan Dev, Billy dan Mona. Dev, kamu mabuk. Naik taksi sendiri. Jangan kotori mobilku. Mona menatap Dev dengan dingin dan berkata, Dev meminum Billy seperti ini. Mona masih marah. Sekarang, Dev, ayo pergi ke Dinasti KTV. Jangan lari di tengah jalan. Setelah Billy selesai berbicara dengan terhuyung-huyung, dia ditarik ke dalam mobil oleh Mona dan kemudian menghilang. Melihat mobil yang melaju kencang, mata Dev dipenuhi dengan kedinginan. Billy ini menemukan kesalahan satu demi satu, dan Dev harus memberinya pelajaran yang bagus. Dan Mona itu, jika bukan karena Derry, Dev tidak akan terbiasa dengannya. Menjangkau untuk menghentikan taksi. Dev ingin bergegas menuju Dinasti KTV. Tetapi pada saat ini telepon berdering. Yvonne yang menelepon. Dan Dev buru-buru terhubung. Saudara Dev, kemana keluargamu pergi? Ibuku membuat beberapa kue dan membawakannya untukmu, tetapi tidak menemukan seorang pun di rumah. Yvonne bertanya, kami keluar untuk makan. Dev menjelaskan, oh, apa kamu sudah selesai makan sekarang? Aku merasa jenuh di rumah dan ingin jalan-jalan. Arti Yvonne jelas. Dia ingin Dev menemaninya berkeliling. Dev ragu-ragu dan berkata, saya akan pergi ke KTV. Sekarang, saya berhasil. Dalam wawancara hari ini, saya bernyanyi bersama rekan-rekan saya. Oh, lupakan saja nada bicara Yvonne sedikit hilang. Di mana kamu? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Dev berkata tiba-tiba. Dia akan membawa Yvonne ke perusahaan. Dan dia kebetulan mengikuti orang-orang ini untuk berkenalan. Apakah ini cocok? Yvonne ingin pergi, tetapi sedikit malu. Ada apa dengan ini? Aku ingin membawamu ke perusahaan besok. Tidak ada salahnya mengenalmu dulu. Aku akan menjemputmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia meminta taksi untuk pergi ke komunitas mereka untuk menjemput Yvonne sebelum bergegas ke Dinasti KTV. Pada saat Dinasti KTV, Billy dan yang lainnya telah tiba dan membuka kamar pribadi yang besar. Ada apa dengan Dev ini? Dia sudah lama tidak datang. Jadi dia tidak akan lari, kan? Dia sangat miskin. Aku benar takut dia tidak bisa membayar. Ivana bergumam. Semua orang juga setuju. Karena takut Dev tidak akan datang. Jadi siapa yang akan membayar kamar pribadi hari ini? Rico. Jika Dev tidak datang, kamu akan bersama. Dan kamu akan membayar konsumsi hari ini. Billy bersandar di sofa dan berkata kepada Rico yang duduk di sudut dengan mata kabur. Rico mengangguk dengan enggan. Meskipun dia enggan, dia tidak berani menolak. Bab 90. Melihat akan ada seseorang membayarnya. Semua orang menjadi panas dan mulai memesan piring buah dan bir. Rico berdoa agar Dev harus datang. Kalau tidak dia akan berdarah lagi hari ini. Dan kartu kreditnya hampir habis. Billy berbaring di sofa. Biarkan Mona menekan kepalanya dan minum air. Keadaan mabuk jelas lebih baik. Tetapi kepalanya masih pusing. Sudah kubilang. Tidak apa-apa jika Dev tidak datang. Jika dia datang setelah beberapa saat, kamu memberiku minuman keras. Siapapun yang membuatnya mabuk akan menggandakan bonus bulan ini. Billy berkata kepada orang banyak.
Begitu mereka mendengar, hadiahnya berlipat ganda. Semua orang langsung bersemangat. Jangan khawatir, manajer, Cui. Aku berjanji akan membiarkan Dev berbaring. Jika dia berani datang, dia tidak akan dapat menemukan Bei untuk apa yang ingin saya minum. Semuanya bersiap. Jika begitu banyak orang ingin minum Dev pasti akan mabuk. Bahkan Rico tergerak ketika mendengar bahwa bonusnya berlipat ganda. Tetapi dia tidak akan benar-benar minum Dev. Sama seperti semua orang sedang minum dan bernyanyi. Pintu kotak didorong terbuka. Dan Dev memimpin Yvonne untuk tiba. Melihat Dev benar-benar datang, semua orang sedikit tercengang. Terutama melihat Yvonne di samping Dev, yang membuat banyak pria cerah, bahkan Billy, yang pusing dan menyipitkan mata. Setelah melihat Yvonne, juga langsung membuka matanya. Meskipun Mona juga cantik, dia memiliki aura muda pada Yvonne. Meskipun Yvonne telah bekerja sebagai penari di sebuah bar, hatinya masih sangat konservatif. Dev, kupikir kamu takut menghabiskan uang. Jadi, kamu tidak akan datang. Billy melirik Dev, lalu terus menatap Yvonne dan bertanya, siapa gadis kecil ini? Halo semuanya. Nama saya Yvonne Wang. Saya tetangga Brother Dev. Saya harap saya tidak akan mengganggu semua orang. Yvonne memperkenalkan dirinya dengan sopan. Tidak ada gangguan. Duduk. Cepat dan duduk. Makan buahnya. Ini, buahnya. Sekelompok pria mencoba yang terbaik untuk bersikap sopan. Tetapi tidak ada yang menjaga Dev. Kemudian Billy juga sedikit terbatuk. Nama saya Billy, Cui. Dan saya manajer Dev. Ketika Yvonne mendengar bahwa Billy adalah manajernya, dia mengulurkan tangannya dengan gugup dan berkata, halo manajer Cui. Halo. Mata Billy bersinar dengan cahaya perak. Dan dia dengan erat menggenggam tangan Yvonne. Semua orang bisa melihat bahwa Billy menatap lurus ke arah Yvonne, yang membuat Mona marah. Nona Wang, di mana Anda sekarang? Billy tidak merasakan mata marah Mona sama sekali, dan masih bertanya kepada Yvonne sambil tersenyum. Aku tidak punya pekerjaan, kata Yvonne, sedikit malu. Mendengar ini, Billy tersenyum lebih cerah. Dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Ini kartu nama saya. Jika Nona Wang tertarik dengan perusahaan kami, dia bisa datang untuk bekerja di perusahaan kami. Benarkah? Ketika Yvonne mendengar ini, matanya melebar karena terkejut. Tentu saja. Sebagai manajer departemen, saya masih memiliki hak untuk melakukannya. Billy berkata dengan bangga. Billy Mona tidak tahan lagi. Jadi dia meraung. Baru pada saat itulah Billy memikirkan Mona dan buru-buru mengikuti Yvonne untuk menjauhkan diri. Duduk. Semua duduk. Yvonne sepertinya melihat sesuatu. Berjalan ke arah Dev dengan senyum tipis. Menginjak lengan Dev dengan terampil dan berkata, Kakak Dev, dapatkah Anda memperkenalkan saya kepada rekan-rekan Anda? Ini, Dev takut dengan gerakan terampil Yvonne di depan begitu banyak orang. Gerakan Yvonne terlalu intim, tetapi Yvonne melakukan ini dengan sengaja untuk membuat orang-orang ini menyerah padanya dan untuk mencegah Mona cemburu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.